in ahsantum ahsantum li anfusikum fala in asatum falaha. Setiap kebaikan itu akan kembali lagi kepada kalian, kata Allah, dan setiap keburukan itu akan kembali pula kepada kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah solat Jumat yang kami muliakan, semoga kita semua selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sejenak rasa syukur yang paling dalam kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat. Yang pertama, mari kita luruskan niat kita untuk datang berubudiah kepada Allah pada hari ini. Kenapa demikian? Karena niat itulah yang akan bernilai ibadah di sisi Allah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah manusia itu tergantung kepada niatnya, kata baginda Rasulullah. Andai kata niat kita ikhlas datang kemari semata-mata karena Allah, maka insya Allah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mari senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah sesuai dengan yang termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita siang ini adalah amalan atau perbuatan yang akan merusak amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berjanji di dalam Al-Quran, siapa yang melaksanakan kebaikan di dunia, maka akan aku balas perbuatan baik itu, kata Allah, walaupun hanya sebesar biji zarrah. Dan Allah juga berkata di dalam Al-Quran, siapa saja yang melakukan perbuatan buruk di dunia ini, maka kata Allah akan aku balas pula besok di akhirat, walaupun keburukan itu sebesar biji zarrah.
Ini yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Zalzalah di ayat yang ke-6. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kamu kerjakan, akan aku perlihatkan balasannya, kata Allah, walaupun sebesar biji zarrah. Tapi keburukan walaupun sebesar biji zarrah, akan aku balas pula, kata Allah, besok di akhirat. Kalau Allah yang mengatakannya, tentu kita tak perlu lagi ragu. Karena setiap apapun yang dikatakan oleh Allah dalam bentuk kebaikan, maka sungguh itu adalah pasti kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah solat Jumat rahimakumullah. Kalau kita buka tafsir tentang ayat ini, kata Syekh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Lubab bin Islam, bahwasanya ayat ini menekankan kepada kita, sungguh kata Allah, tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan itu pula yang akan datang kepada kamu. Tidak pula ada sebuah keburukan yang akan kembali pula kepadamu. Dan ini dipertegas pula oleh Allah di dalam Al-Quran. In ahsantum ahsantum li anfusikum fala in asatum falaha. Setiap kebaikan itu akan kembali lagi kepada kalian, kata Allah, dan setiap keburukan itu akan kembali pula kepada kamu. Maknanya apa yang kita lakukan kembali kepada kita, baik di dunia apalagi besok di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Namun ternyata kebaikan yang kita lakukan ini akan dapat hilang musnah di hadapan Allah apabila kita lakukan dua hal di dunia ini. Apa saja dia? Yang pertama, apabila ada dalam diri kita sifat yang disebut oleh Nabi adalah sifat hasad. Penyakit yang ada dalam diri, penyakit yang ada di dalam hati. Karena hasad ini adanya di dalam hati manusia. Nabi pun menyebutkan di dalam sebuah hadis, apa kata Rasulullah? Hadis ini datang dari Nu'man radhiyallahu an. Ala wa inna fi jasadin mudghah. Idza salahat salahat jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahya qalb. Dalam hati manusia itu ada segumpal daging. Dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, kata Nabi, maka baiklah keseluruhan daripada anggota tubuhnya. Tapi kalau rusak daging itu, maka rusak pula seluruh anggota tubuh manusia itu. Apa nama daging itu? Ala wahya qalbun. Itulah hati manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hasad itu adalah penyakit yang ada dalam hati. Orang yang memiliki hasad sungguh rugi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan memusnahkan dari amalannya di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul pertanyaan, apa itu hasad? Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam kitabnya yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahumullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, bahwasanya hasad itu adalah sifat yang ada pada diri manusia, di mana dia tak senang melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Bahkan tak cukup dengan itu saja, dia ingin nikmat yang ada pada diri orang itu dapat dia ambil atau dia hilangkan dalam diri orang tersebut. Nauzubillah min zalik. Kalau adalah sifat ini dalam diri kita, sungguh sifat ini adalah sifat yang amat buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak senang melihat orang mendapatkan nikmat, itu sifat yang paling buruk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nikmat itu datangnya dari Allah. Karena nikmat itu adalah sudah ditentukan oleh Allah. Setiap kita ini akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seyogyanya kita
Ketika ada orang yang mendapatkan kenikmatan, bersyukur kita. Kita doakan orang itu, ya Allah, mudah-mudahan nikmat yang kau berikan atas orang tersebut menjadi berkah bagi dirinya, dan mudah-mudahan engkau berikan pula nikmat itu untukku, ya Allah. Ini sifat orang yang beriman sesungguhnya. Dia tak mau melihat saudaranya susah. Kalau ada saudaranya susah, dia bantu. Itulah ciri orang yang beriman. Maka saudara kita yang ada di Gaza hari ini, harusnya itu kita bantu. Kenapa demikian? Karena kita merasa sepenanggungan dengannya. Karena dia adalah saudara kita. Karena dia adalah umat Islam yang sama dengan kita, diciptakan oleh Allah sebagai umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummah, engkau adalah umat yang terbaik. Siapa umat yang terbaik itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia tegakkan kebenaran dan dia cegah kemungkaran di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang hari ini, nikmat ada pada diri orang, tapi dia tak senang melihat orang itu mendapatkan nikmat, na'udzubillah, ini sifat yang harus kita jauhkan dalam diri kita. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, kenapa sifat hasad ini tak disukai oleh Allah dan Rasulnya? Maka Nabi merumpamakan sifat orang yang memiliki hasad seperti kayu yang dibakar oleh api, hangus, habis, tak ada bekasnya. Seperti itulah orang yang memiliki hasad, amalnya dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud di nomor 4257. Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanah kama ya'kulul nar. Sungguh kata Nabi, jauhkan oleh kalian sifat hasad. Sesungguhnya hasad itu seperti api membakar kayu bakar yang tak ada lagi sisanya. Begitulah amalan. Ketika perbuatan kita memiliki rasa hasad, amalan soleh kita hilang, musnah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jauhkan sifat sombong. Karena Allah dan Rasul tak suka dengan orang yang bersifat sombong, angkuh. Maka Nabi pun menyebutkan di dalam hadis ini datangnya dari Abu Hurairah dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai manusia, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga ya Rasulullah? Man kana fi qalbihi misqala zarratin min kibrin, orang yang ada sifat sombong dalam dirinya. Sifat sombong apa saja? Yang pertama kata Rasulullah, al-kibru batarun wa ghamzun nas, orang yang tak mau menerima kebenaran yang datang dari Allah. Yang kedua, orang yang senang menyepelekan orang lain, orang yang senantiasa tidak ramah kepada orang lain, orang yang suka mencemooh orang lain, bahkan dia palingkan wajahnya ketika ada orang yang bertegur sapa dengannya. Ini kesombongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang pertama sombong namanya iblis. Ketika Allah perintahkan kepadanya, wahai iblis, engkau sujud kepada Adam, hormati Adam, maka iblis sombong kepada Allah. Di saat itu Allah murka kepadanya. Maka inilah sifat yang kita harus jauhi. Kesombongan adalah sifat yang dibenci oleh Allah. Maka Nabi katakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Orang kalau sombong tak mau menerima kebenaran, ini akan habis dirinya. Dia tak mau mengerjakan ibadah karena kesombongannya. Hebat aku lagi daripada dirinya. Bahkan yang paling menyedihkan adalah ketika bertemu dengan orang pun dia buang mukanya. Ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dua sifat ini ada pada diri kita. Jauhkan hasad, jauhkan sombong, agar perbuatan amal soleh kita tidak musnah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah,
Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang jauh dari dua sifat ini, dan amalan kita tetap abadi besok sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, berikan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Berikan kekuatan atas mereka dan kesabaran kepada diri mereka ya Allah. Karena kami tahu ya Allah, begitu besar kekuatan yang ada pada dirimu ya Allah. Ya Allah, berikan kesempatan pula kepada kami untuk membantu saudara kami melalui infak dan sedekah ya Allah. Terutama ya Allah, tentu bagi kami yang memiliki harta, dengan harta kami ya Allah, kami akan membantu saudara-saudara kami ya Allah. Maka jadikan ini menjadi amal soleh bagi kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bar. La'izukum la'allakum tazakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.